Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan keluarga Eles-Eles. Dengan saya Ina. Kali ini saya tidak akan mereview tanaman-tanaman dan harganya, tapi kita lebih banyak bicara dengan Kang Holil mengenai ekspor, kenapa harga ekspor lebih mahal dan lain sebagainya. Yuk kita temuin Kang Holilnya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Kang Holil, kalau ada teman-teman, biasanya kan teman-teman itu jauh ya, masih di Indonesia sih. Karena kan yang kita review kali ini adalah memang khusus untuk lokal. Karena harga ekspor beda kan. Walaupun orang Indonesia, tapi kalau tinggal di luar negeri tetap jatuhnya ekspor. Kenapa harga ekspor lebih mahal? Karena banyak Jadi kalau ekspor kenapa lebih mahal itu, jadi kita udah dengan resiko ganti. Jadi kalau misalkan ini barangnya nih, misalkan seperti ini, terus tiba-tiba pas nyampe di sana karena kesalahan packing atau kelamaan di sana, kelamaan perjalanan ya. Kelamaan perjalanan kita ganti. Kalau misalkan kita pakai harga, kita paling kalau itu sih naikin kan harga bervariasi. Jadi kita nggak pernah harganya itu nggak pernah kita naikin tinggi-tinggi. Karena resiko juga kan, kita dari biaya bikin pito, biaya kalau ongkir sih udah ditanggung sama pembeli gitu kan. Karena kebetulan kita juga di sini bikin pito. Ada pitonya sih. Ada dokumen kita siapin semua, DHL-nya kita akun pribadi. Jadi akun langsung sama DHL. Jadi teman-teman, buat teman-teman mungkin yang ada di luar negeri atau mungkin orang luar negeri yang bisa berbahasa Indonesia, paham dengan apa yang saya bicarakan, pengen belanja di sini, memang mereka sudah resmi ya, punya akun resmi dan sudah biasa dengan ekspor. Udah terbiasa, kita udah ekspor, kita sudah merambah ke Amerika, Asia sama Eropa. Dan kita yang paling utama itu kita adalah kita harus update regulasi. Jadi ketika teman-teman mau ekspor nih ke negara ini, negara misalkan Eropa, Belanda, kita kasih tahu regulasinya seperti apa agar barang mereka itu sampai dengan mulus tanpa ada karena yang paling sensitif itu di custom, di karantinanya. Jadi mereka lebih detail dalam hal pelakuannya apa aja. Jadi kan kadang-kadang ada beberapa negara yang menggunakan izin impornya seperti apa. Jadi setiap negara itu memang regulasinya berbeda-beda ya Kang ya. Berbeda-beda. Dan di sini saya ulangin lagi Kang ya. Di sini kenapa harganya untuk ekspor ya, bukan di sini aja ya. Memang ekspor itu harganya lebih tinggi karena apa? Karena memang banyak resiko yang harus ditanggung oleh penjual. Dan kalau di sini kalau tanaman rusak sampai di luar negeri, itu akan diganti. Kita komitmen dari pertama, kalau misalkan harganya udah mereka masuk, harga segitu, kita perjanjian. Kalau misalkan harganya lebih rendah nih, kita ya udah. Misalkan mereka mau harga lokal, ya nggak masalah, tapi kita nggak ada resiko ganti. Iya, misalkan dia mau harga nih, ya udah mas, saya harga lokal aja, dengan harga jual lebih karena mereka dijual, mereka jual lagi. Nah kita nggak ada resiko ganti. Kalau misalkan seperti itu, tapi tetap ongkir sama pito kita acak. Nah kalau itu kan kita ngomongin luar negeri. Kalau untuk pembeli lokal. Kalau pembeli lokal, kalau ada kerusakan, nah kita kan pertama yang harus perhatikan adalah packing. Nah kalau misalkan kerusakan karena akibat packing kita yang jelek atau itu, mungkin kita bisa ganti atau bisa kita itu. Tapi kalau misalkan untuk hanya masih sekitaran Jabodetabek, kalau misalkan kita barang yang mewah di atas ya sekitar puluhan juta atau gimana, kita yang anter. Kita yang bawa. Jadi teman-teman gini juga, karena packing itu packing ini kan memang harus sangat hati-hati ya Kang ya. Bagian pentingnya. Iya, bagian penting untuk pengiriman baik itu ke dalam negeri atau ke luar negeri, packingan harus sangat hati-hati. Ya, jadi teman-teman juga apabila belanja online, hati-hati juga pada saat unboxing. Jangan main potong aja gitu, kepotong kena daunnya, itu tidak tanggung jawab dari penjual. Karena kita juga di sini sebagai penjual juga, kita suka meminta video unboxingnya, dan kita juga memberikan video ketika dokumentasi kita dari nyucinya, dari pohonnya, dari semua, dari ujung akar sampai ujung daun kita videoin. Aku nggak paham. Jadi kayaknya di sini detail banget ya. Detail. Jadi kalau untuk belanja di sini, ya dibongkar.
Dikasih lihat akarnya dikasih lihat dulu akarnya seperti ini kondisinya, daunnya seperti ini gitu. Kita detail banget gitu. Jadi ketika sampai di sana itu jangan sampai nanti pas tiba di sana mereka kecewa. Oke. Jadi kita ya di sini ibaratnya apa ya, mungkin lebih kepada amanah. Iya, itu nomor satu. Iya, itu nomor satu. Jadi yang paling mahal itu kepercayaan. Betul. Karena kalau misalnya kita pedagang, kita nggak jujur, karena aku juga pedagang, Kang. Kalau kita nggak jujur, orang pasti akan ninggalin kita. Iya. Tapi kalau kita jujur, tanaman mahal juga orang pasti akan belanja. Karena kita memang sudah di videoin daunnya, akarnya, di apa segala macam itu. Di sini pokoknya detail banget. Kalau teman-teman lokal reseller butuh jual lagi, kita bisa siapin di sini. Tapi ada minimal pembelian nggak kalau untuk reseller? Kalau reseller sih kita bukan minimal pembeliannya, paling kita kasih sedikit harga yang lebih miring, tapi mereka beli banyak, misalkan sampai berapa pot gitu. Minimal berapa pot? Kita nggak ada minimal sih. Baik banget sih. Jadi mereka bilang gini aja, buat jual lagi Pak, nanti kita cek di sana tokonya. Kadang-kadang malah pernah ada tuh ibu-ibu sampai bisnis dari nol Bu, kita dampingin. Oke. Kita lihat segmen pasarnya seperti apa, saungnya harus gimana, nanti kita supply di sini. Oke, jadi teman-teman buat teman-teman aku, bunda-bunda, panda-panda yang mungkin sebenarnya emang bisnis tanaman ini bisa untuk membantu pemasukan keluarga ya, ekonomi keluarga, dan di sini sangat sangat support gitu loh. Dari nursery ini sangat welcome, disupport lah pokoknya. Kalau misalnya ada yang mau buat dagang lagi, nanti dicek ya, tapi ya memang benar ada saungnya, mungkin IG-nya atau Facebooknya mungkin seperti itu ya. Kita lihat dulu, karena kadang-kadang kita seperti perawatannya juga kita kasih tahu antibiotiknya apa, gitu, detailnya seperti apa. Jadi ketika mereka merawat juga nggak mati. Jadi jangan sampai mereka beli di kita ada kata, wah Mas tanamannya mati nih karena perawatan. Nah kita nggak mau, makanya kita kasih ilmunya semuanya, kayak dari posisi cutting aja. Misalkan cutting mereka langsung tanam, kita bilang jangan dulu. Oke. Kalau misalkan kita cutting nih, Mas cutting malam ya, diamin dulu semalam, nanti besok baru bisa tanam. Karena kebanyakan ada semacam kesalahan dalam hal teknisnya, gitu kan. Kita kasih tahu lah detail-detailnya. Jadi yang ibaratnya yang sepele-sepele menurut mereka sebenarnya sih bisa jadi masalah juga dalam hal perawatan. Betul. Jadi di sini itu bukan hanya ibaratnya dapat tanaman aja, tapi dapat ilmu juga. Itu yang paling mahal sih sebenarnya, karena memang jarang banget ya Kang, jarang banget orang yang mau berbagi ilmu. Tapi di Ciapus ini alhamdulillah semua petani-petani atau pelapak yang aku datengin, mereka mau share, mereka mau berbagi ilmunya. Dan di sini lebih hebat lagi, jadi benar-benar yang kita kayak aku nih ya, kan pedagang kecilan ya, aku cuma di teras rumah gitu. Mereka juga support gitu loh. Jadi nanti di kontak-kontak aja, nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi, IG-nya ada di deskripsi. Dan kalau mau datang langsung juga ini gampang banget. Pokoknya dekat sama Setu Taman Sari Ciapus. Gitu teman-teman. Oke. Kalau mau yang mewah kita siapin tanamannya. Kalau misalkan mau lihat pembibitan kita ada beberapa saung lah gitu kan. Tapi untuk show di sini gitu kan, untuk show pertunjukan gitu. Oke. Jadi alhamdulillah kita udah dipercaya sama karantina sebagai percontohan. Dari karantina datang sini, kita sering ngadain BIMTEK dari karantina langsung. Jadi minta sama perusahaan kita untuk memfasilitasi. Jadi kita sama karantina alhamdulillah kita ada hubungan baik, istilahnya dipercaya, karena dalam hal beberapa kali pengiriman kita bukannya kita itu ya nggak pernah kena masalah, lancar aja. Alhamdulillah sejauh ini lancar ya Kang. Kurang lebih udah 4 tahun sekarang. 4 tahun ya. 4 tahun jalan. Ngomong-ngomong Kang, ini kan udah masuk bulan Maret nih. Iya. Ekspor gimana? Udah mulai jalan lagi? Untuk ekspor sih alhamdulillah, untuk itu kita kebanyakannya sih pending karena cuaca di sana masih salju dan konflik Ukraina sama Rusia juga gitu kan. Jadi kita nggak bisa itu, tapi ada beberapa langganan yang sudah mulai membeli gitu kan, karena kebanyakan huntingnya langsung datang di sini. Hunternya langsung ada dari Amerika, dari India, Belgia sama Hong Kong ke sini langsung. Jadi ini sangat menarik banget loh. Ini obrolan aku dengan Kang Holil tadi ya. Iya.
menarik banget, ternyata si hunter-hunter dari luar negeri itu pun hunternya langsung turun ke sini. Langsung turun mereka ke sini karena mereka istilahnya pengen lihat secara langsung. Oke. Karena kan sekarang itu di sosial media itu banyak kan scam. Ya. Scammernya itu. Jadi buat teman-teman yang sering beli online, jangan beli tanaman dengan harga yang tidak wajar. Artinya itu kita udah tahu nih itu barang mahal. Iya. Tapi ketika di posting itu kok murah banget. Kenapa itu, Kang? Jadi mereka hanya mencari duit. Mereka tetap kirim nanti, tapi yang dikirim bukan yang itu. Oke. Tuh teman-teman, kenapa aku berulang-ulang setiap aku konten aku naik pasti aku bahas ya. Belilah tanaman di tempat yang terpercaya. Karena banyak banget memang di jalanan lagi banyak banget yang jual dengan harga murah, tapi dikirim si barangnya tapi ternyata tidak sesuai. Seperti yang aku bilang, hati-hati dengan namanya anturium kuping gajah. Kenapa? Karena mereka ini ID-nya susah banget. Jadi banyak banget orang di luaran, maaf ya pemirsa, penonton. Jadi banyak banget beredar ya di online, di mana lah itu aku nggak mau sebutin ya, tapi teman-teman pinter sendirilah. Banyak banget yang bilang kalau udah mangkok itu dorayaki. Padahal belum tentu yang mangkok itu dorayaki. Untuk dorayaki ori sendiri itu beda banget sama dorayaki hibrid. Itu kan kalau anturium itu paling mudah untuk disilang. Iya, betul. Ada hibridnya. Tapi untuk yang ori itu beda-beda. Nanti kalau itu kan lebih, kalau dilihat di gambar sih sepintas mirip. Tapi kalau ketika lihat di aslinya, jadi kalau menurut saya sih lebih baik buat teman-teman yang mungkin waktunya sempat datang, lebih baik datang ke lokasi. Iya betul. Jadi bisa dibandingin ya. Bisa dibandingin. Yang mana sih yang namanya dorayaki, yang mana sih yang namanya MBR, yang mana sih namanya ini jangan terpesona dengan harga murah. Hati-hati. Karena sudah pengalaman, bukan aku yang bicara. Mereka adalah memang petani pengekspor pelapak yang bisa dibilang senior di Ciapus, cukup senior karena ini adalah milik dari ponakannya Bapak Haji Uli ya. Iya, ponakannya Bapak Pak Arif. Iya. Jadi memang mereka udah senior, mereka sangat berhati-hati, mereka sangat menjaga amanah, sangat menjaga kualitas dari tanamannya. Jadi buat teman-teman, bukannya aku menggurui, bukannya aku sok tahu, tapi ya itu hati-hatilah dengan iming-iming harga murah ya. Bisa jadi ID-nya tidak sama. Satu ID-nya dan barangnya juga bukan yang itu yang dikirim. Yes, karena banyak banget beredar ini yang aku tahu ya, Kang. HUX Red Crystallinum. Ya, itu karena HU-nya sendiri baru keluar 2 di bulan Februari. Bulan Januari itu belum keluar. Awal Februari ya belum keluar kayaknya. Ternyata di marketplace sudah ada yang jual jauh banget harganya di bawah dari HU-nya sendiri. Hanya 3.500.000. Pasarannya sekitar di atas 10 juta. 15 juta. 15 juta Harganya. Kenapa bisa keluar di mana sosial media di mana namanya? Marketplace harganya bisa jauh banget. Itu harus hati-hati. Karena bisa jadi itu mutasi, bisa jadi itu tidak sesuai ID-nya, benar? Iya, atau bisa jadi mereka sudah ke tempatnya lalu ambil fotonya. Udah posting duluan. Oke, tapi bisa jadi juga barangnya bukan dari tempat. Barangnya bukan milik dia. Jadi misalnya gini, aku datang ke sini. Posting yang itu. Aku foto, cekrek, aku posting. Iya. Padahal ini belum aku beli, baru aku foto doang dan nggak izin. Iya. Ya. Terus ada yang mau. Iya. Terus aku punya di rumah, mirip kayak gini, tapi nggak bukan ID-nya. Bukan. Aku jual aja yang punya aku. Bener nggak? Iya. Banyak kejadian kayak gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang itu kayak di pasar luar negeri juga scam juga sangat mempengaruhi. Karena saya pernah baca komen dari 100% pedagang Indonesia 99% scam. Wow. Ada yang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di sini yang kebetulan nonton YouTube ini, ya kan, kalau emang yang suka scam, yang suka bohong-bohongin, tolonglah. Kasihan pedagang yang benar pedagang. Betul. Pedagang yang benar nafkahi keluarganya. Betul. Ya kan? Karena yang kalau misalkan ada masalah, ada problem, yang malu itu bukan kalian, bukan Anda gitu. Yang malu itu Indonesianya. Betul. Karena satu orang kena, semua pedagang kena. Iya. Ibarat NC ya.
NNC. Ada dalam ekspor itu kalau misalkan kena NNC, misalkan ke Taiwan, kita kena nih NNC. NNC itu apa sih? Jadi semacam ada penyimpangan ya, kesalahan dalam hal pelakuan. Oke. Jadi misalkan nih penyimpangan berarti ya tidak sesuai. Jadi misalkan nih kayak NNC di Pito itu ada ditentuin satu jumlah. Satu jumlah. Nah, yang dikirim itu harus sesuai dengan jumlah. Misalkan 12. Tapi kita karena misalkan nih buat promosi, kita kasih bonus 13. Nah, itu kena NNC. Ada dua kemungkinan. Kita nggak bisa kirim ke Indonesia, nggak bisa kirim, bukan hanya CP yang bikin Pito. Tapi se-Indonesia nggak akan bisa kirim ke negara itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah suka kirim ke luar negeri, itu harus hati-hati harus detail dalam hal regulasi. Jadi harus pahami dulu regulasinya. Ketika mau ngirim ke negara A, kita harus tahu nih A itu aturannya apa, dan itu biasanya terdapat di IP, izin impor atau impor permit. Nah, enggak semua negara pakai impor permit, ada beberapa negara yang pakai. Tapi untuk lebih detailnya nanti mungkin saya bisa datang aja ke perusahaan, kita kasih tahu nih mau ngirim kemana, Singapura, Malaysia atau apa, kita kasih tahu detailnya seperti apa. Oke, jadi aku sangat berterima kasih sama Kang Holil karena ini ilmu yang baru banget buat aku, sangat bermanfaat, dan juga aku pengennya ini viral ya, bukan karena viral supaya YouTube aku hits, enggak. Ini adalah obrolannya si Kang Holil sih yang harus memang diviralkan. Jadi hati-hati banget sama orang-orang yang suka ekspor. Hati-hati banget dengan yang tadi sudah diberitahukan oleh Kang Holil, karena dari yang Anda lakukan itu bisa merugikan semua orang Indonesia dan nama Indonesia jelek gitu loh. Itu yang hati-hatinya. Jadi benar-benar dipikirkan dulu sebelum bertindak gitu loh, karena merugikan orang banyak kan. Jadi ya intinya bahwa buat teman-teman yang pemula yang ekspor, satu harus dipikirkan resiko jumlahnya, jangan tergiur. Misalkan nih kita dapat keuntungan besar, terus jangan menjatuhkan harga pasar, itu satu yang penting. Jadi emang di sini lebih murah gitu kan, kita tani, tapi jangan menjatuhkan harga juga. Banyak sekali yang kejadian seperti itu. Jadi kalau harga sih emang pribadi, tapi ketika harga murah tapi tiba-tiba dia scam itu. Jadi udah ada beberapa kejadian kasus yang emang sempat ramai juga di sini. Ada yang udah ketangkap sama polisi Thailand, ada yang udah cuma beberapa itu kan. Jadi intinya bahwa kalau teman-teman yang mau ekspor atau apa, lebih baik bertanyalah yang sama yang bukan kita mau mengguyur atau apa, karena risikonya adalah bukan CP Indonesia yang kena. Jadi kan nanti kelihatan nih dari karantinanya seperti apa, nanti kena beritanya seperti apa. Gitu. Jadi kita juga kan nggak semua tanaman yang tumbuh di Indonesia bisa dikirim ke luar negeri. Betul. Ada beberapa nanti kan itu. Nah, kalau lain lagi dengan misalkan ke negara yang belum ada seperti Israel atau apa gitu kan nggak bisa, karena emang nggak ada diplomasinya gitu kan. Ada beberapa negara contoh gitu kan. Nah, untuk yang sekarang mungkin lebih banyak ke Amerika, Kanada seperti itu. Tapi kan kalau kita ngomong untuk ekspor untuk Indonesia ini ke luar itu untuk ekspor ya. Dari Indonesia itu masih bagus nggak sih tanaman? Indonesia untuk saat ini masih bagus. Nah, untuk saingannya sih kita Thailand. Untuk saingan beratnya sih Thailand, karena dia punya kultur jaringan tisu gitu kan, tisu kultur. Tapi ketika pelanggan di sana mereka lebih senang tanaman yang pakai media. Jadi klasik, tanian klasik. Itu lebih kuat nyampe di sana, dan mereka bisa memperbanyak lagi, beda dengan yang kultur jaringan. Itu nyampe sana kadang ada lembeknya. Jadi buat teman-teman di sini, buat petani-petani yang di Ciapus ataupun sekitarnya, pertahankanlah gitu kan, originalis Indonesianya, sama nama baiknya gitu kan. Ini keren banget, sumpah ini keren banget. Jadi teman-teman, ini aku tadi tanya sama Kang Holil seperti itu karena apa? Karena sempat ada yang komen waktu itu, katanya Indonesia udah kalah sama Thailand karena Thailand itu lebih murah, lebih apa segala macam. Ya itu balik lagi kepada konsumen, ya balik lagi kepada konsumen. Mereka mau pilih yang kultur atau mereka mau pilih yang tanian klasik. Karena kalau misalnya teman-teman yang sudah paham dengan tanaman hias, dengan pertanian, pasti akan tahu bedanya tanaman klasik yang ditaniin dengan cara klasik dengan kultur.
ya, saya tidak mau menjelekkan si kultur, saya juga tidak mau menjelekkan si tanaman klasik, tanian klasik. Jadi itu balik lagi ke konsumen, pilihan konsumen. Kita tidak memaksa untuk beli di sini. Harganya di sini lebih mahal, kita tidak memaksa. Oke, tapi di sini kita dapat ilmu banyak dan orang Ciapus memang tidak pelit untuk ilmunya. Mereka selalu berbagi sedetail-detailnya loh. Mereka kasih tahu cara bertani, cara ekspor. Dan ingat teman-teman ya, jangan merugikan bangsa Indonesia karena bukan Anda sendiri loh, tapi di sini bangsa Indonesia yang kita bicarakan. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.